saya Dr. Danasari Vidyawati dari Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia. Ingin menjelaskan sedikit apa manfaat adanya spesialis kedokteran keluarga layanan primer bagi masyarakat. Seperti yang kita tahu bahwa dari namanya, kedokteran keluarga layanan primer adalah seorang spesialis di bidang generalis. Jadi yang diinginkan oleh masyarakat adalah pada saat dia datang pertama kali ke layanan primer, dia akan ditangani oleh seorang ahli. Ahli apa? Ahli yang memang mendalami masalah-masalah yang banyak di layanan primer. Jadi mudah-mudahan dengan adanya spesialis kedokteran keluarga layanan primer di Indonesia yang terus melakukan pendekatan secara holistik, secara komprehensif, dan juga bersinambung, maka masyarakat akan mendapatkan pelayanan seperti apa yang diinginkan selama ini. Terima kasih. Ya, jadi standar kompetensi kedokteran keluarga Indonesia itu disusun berdasarkan kebutuhan yang nyata di masyarakat. Jadi kebutuhan akan layanan primer itu menjadi utama karena disitulah dapat dicegah segala macam komplikasi dari penyakit-penyakit katastrofik sedini mungkin. Jadi tugas dari dokter keluarga adalah mendampingi dan memberdayakan pasien untuk bagaimana bisa tetap hidup sehat dan optimal dalam menjalankan fungsinya dengan mencegah sedini mungkin maupun kalau sudah kena penyakit kronis tetap bisa melakukan aktivitas dan fungsinya dan perannya seperti biasa dengan cara mengendalikan penyakit kronis itu dengan baik. Nah, dari kebutuhan yang nyata ini kemudian disusunlah standar kompetensi kedokteran keluarga Indonesia. Namun ketika standar kompetensi ini akan dijalankan dalam pelayanan kedokteran keluarga harus ada jembatannya. Nah, jembatannya inilah yang disebut sebagai kemampuan akhir yang dipercayakan atau bahasa Inggrisnya adalah entrustable professional activities. Sehingga lulusan dari program studi SPKKLP pada akhirnya akan mendapat kepercayaan-kepercayaan tertentu yang bisa dilakukan oleh seorang SPKKLP dan tidak dilakukan oleh jenis tenaga kesehatan yang lain. Di antara dari kemampuan SPKKLP adalah kemampuan untuk mendampingi dan memberdayakan individu atau keluarga atau individu bersama keluarga, kemudian kemampuan untuk mendampingi dan memberdayakan komunitas, kemudian pengelolaan dan praktek di layanan primer. Jadi ada 3 kemampuan yang sangat penting untuk dikuasai seorang SPKKLP.